Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan kajian kami, rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Maka insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yakni setiap Kamis ya pada salat subuh insyaallah taala sampai selesai, yakni sekitar 20 menit atau 25 menit ke depan, ya kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah, ya, yang berkaitan dengan muamalatul hukam fi daw'il kitabi wa sunnah, yakni pembahasan seputar muamalah kepada penguasa berdasarkan Alkitab, yakni Al-Quran dan Sunnah, yakni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas ini jamaah rahimani rahimakumullah ya adalah pembahasan seputar manhaj, yakni metode ahli sunnah, bagaimana metode mereka terhadap penguasa, yang mana mu'alif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita yakni kaedah-kaedah penting berkaitan dengan penguasa. Karena pembahasan ini sangatlah penting sekali, ya, bekal bagi kita bagaimana kita menghadapi penguasa kalau sekiranya penguasa itu zalim dan sebagainya, ya, dan kita melihat bagaimana ya para salaf ya di dalam bab tentang penguasa, bagaimana sikap mereka kepada penguasa kaum muslimin. Ya, karena apa? Karena ada sebagian kelompok yang mereka berlebihan atau meremehkan tentang para penguasa kaum muslimin, sehingga kita lihat ada sebagian kelompok yang mereka memberontak kepada penguasa, yang mana disebutkan oleh Rasulullah mereka adalah khawarij, ya, yakni melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Dan ada juga sebagian yang mereka meyakini bahwasanya ya di negeri kita, yakni di Indonesia, ya bukanlah ya penguasa Islam. Uliyazubillah. Nah, ini adalah merupakan subhat-subhat ya yang sejatinya bekal bagi kita untuk mengetahui bagaimana para ulama salaf ya mereka ya memasukkan kategori penguasa, dan bagaimana kaedah ya di dalam muamalah kepada penguasa, dan apa sikap kita terhadap penguasa yang harus kita lakukan. Naam. Dan ini penting sekali ikhwan wa akhwati fillah, dan insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab ini yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam bin Barjas ya rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita memasuki muqaddimah kitab beliau, maka sejenak kita akan membacakan biografi beliau. Maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'arufan. Ya, maka tak kenal maka harus apa? Ta'arufan. Beliau adalah salah seorang ulama muda yang alim. Ya, beliau bernama Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim rahimahullah. Beliau lahir di Riyadh pada tahun 1387 Hijriah.
beliau adalah seorang ahlul hadis, ya ini seorang ahlul hadis ya yang masih muda dari kelahiran bangsa Arab, yakni Arab Saudi, yang dikatakan oleh para ulama yakni tingkatan keilmuannya beliau melebihi umurnya. Subhanallah, ini adalah pujian para ulama kepada beliau. Dan beliau adalah seorang qadhi, ya seorang hakim ya di Riyadh, dan juga imam masjid, dan memiliki beberapa halaqah di tempat beliau ya yang beliau berdomisili di sana. Kemudian adapun guru-guru syekh rahimahullah, yakni guru yang kita pelajari kitabnya ini ya, beliau bernama yakni siapa? Yakni Syekh Dr. Abdul Salam. Nah, di antara guru beliau adalah yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian juga di antara guru beliau adalah Syekh Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, dan juga para masyayikh yang lainnya ya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ya beliau adalah salah seorang ulama yang produktif ya, yang banyak menulis karangan kitab ya, yakni yang banyak menulis beberapa kitab. Maka kitab beliau yang paling terkenal adalah kitab ini yang kita kaji, yakni apa? Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah ya, yakni pembahasan yang sangat unik ya, pembahasan yang syarat dengan faedah, yang mana beliau telah menulis buku beliau ini ya sejak usia 18 tahun ya, subhanallah. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah, ya beliau Syekh Abdul Salam rahimahullah telah wafat yakni pada tahun 1425 Hijriah atau bertepatan dengan pada tahun 2004 Masehi. Ya beliau wafat ya qadarullah kecelakaan, dan jenazah beliau ya dimakamkan di Riyadh di Arab Saudi, yakni setelah sholat asar di Masjid Abdullah ya pada tanggal 3 April 2004. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh ya, memberikan ampunan kepada Syekh dan meluaskan kuburannya, serta ya menjadikan amalannya, apa yang beliau tulis ini menjadi amal jariyah. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya kita akan membacakan muqaddimah ya, muqaddimah dari apa yang Syekh tuliskan di dalam kitab beliau ya. Naam, kita bacakan. Qala musannif rahimahullahu taala, qala musannif rahimahullahu taala al-muqaddimatu, yakni muqaddimah ya, beliau memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan dengan bersaksi ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah, ini Syekh yang memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau yang dikenal dengan khutbatul hajah ya. Beliau memulai kitab beliau dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau memulai selanjutnya dengan 3 ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Naam, kemudian setelah itu Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa hadhihi risalatun wajizatun. Beliau mengatakan ini adalah risalah ya yang ringkas, mabniyatun 'ala nususi syar'iyyati, ya yang mana ya risalah ini berdasarkan dengan nas-nas syar'iyyah, ya muayyadatun bil athar salafiyah, yang mana kata Syekh ya yang mana kitab beliau ini ya diperkuat dengan asar-asar salafiyah, yakni asar-asar salaf, tashrahu syai'an mimma yanbaghi ay ya'rifahul muslimu an ahkami muamalati ulati amril muslimina fi kulli zamanin wa makanin. Yakni Syekh menjelaskan kepada kita jamaah rahimana rahimakumullah, yakni apa? Yang menjelaskan tentang hukum-hukum, ya, yang menjelaskan tentang hukum-hukum bermuamalah, bermuamalah, berinteraksi dengan siapa? Dengan penguasa kaum muslimin yang sepatutnya diketahui oleh setiap muslim, ya, di setiap zaman dan tempat. Subhanallah. Jadi jamaah rahimana rahimakumullah, Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam rahimahullah, beliau memberikan muqaddimah, beliau menjelaskan bahwasanya kitab beliau ini adalah risalah yang sangat singkat, ya, yang mana beliau menjelaskan dari an-nas, yakni dari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan syariat Islam, dan beliau perkuat dengan athar, yakni perkataan para salaf tentang masalah penguasa ini, tentang bagaimana para salaf bermuamalah kepada penguasa, ya. Dan juga beliau rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau menjelaskan seputar tentang masalah ahkam muamalati, ya, tentang permasalahan hukum-hukum seputar tentang penguasa kaum muslimin, yang seyogyanya seorang muslim, yang seyogyanya bagi kaum muslimin mereka mengetahui bagaimana bermuamalah kepada pemimpin mereka, ya, yang mana ya hal ini sangat diperlukan oleh setiap muslim di setiap zaman dan setiap tempat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, katabtuha bara'atan lidzammati, ya, saya menulis buku ini dengan membebaskan diri saya, wa nushan li ummati, dan sekaligus nasihat bagi umat ini, ya. Ya, ini maksudnya apa? Syekh menulis kitab ini salah satu bentuk amar ma'ruf beliau, ya, beliau membebaskan tanggung jawab, yakni dari tugas apa? Kewajiban memberikan nasihat, ya, memberikan peringatan, ya, karena agama ini adalah nasihat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka Syekh rahimahullah yang memberikan motivasi beliau untuk menulis risalah ini, ya, tujuannya adalah apa? Supaya apa? Beliau terbebas, yakni dari tanggung jawab untuk saling memberikan nasihat, ya, dan sekaligus niat beliau untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Ya, inilah merupakan akhlak bagi seorang ulama, akhlak bagi seorang dai. Ya, ini apa? Memiliki semangat yang kuat untuk berdakwah. Tentunya jamaah, berdakwah dengan kemampuan. Ya, berdakwah tentunya dengan ilmu. Tidak boleh seseorang ketika dia berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan memperbaiki, akan tetapi malah merusak. Ya, maka ya kami sering diberikan nasihat kepada asatidzah, ya, kepada guru-guru kami. Maka hendaklah ya ketika seseorang ya berdakwah maka harus dengan ilmu, dan haram hukumnya berdakwah tanpa ilmu. Dan tidak boleh seseorang ketika berdakwah hanya bermodalkan semangat semangat saja. Jika tidak diiringi dengan ilmu, maka dia bukan memperbaiki, malah memperburuk tentang keadaan. Ya, naam.
Dan dakwah ini adalah jalannya para nabi dan rasul, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan dakwah ya yang mungkin bukan di sini yang kita bahas. Naam. Maka kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Idza qad ra'aitu hajatan nasi fi hadhihi al-azmani ila ma'rifati tilkal ahkami wattila'i 'alaiha." Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, dan sungguh ya saya melihat tentang kebutuhan manusia pada zaman ini, yakni kebutuhan mereka apa? Yakni mengetahui tentang ahkam, yakni tentang hukum-hukum seputar apa? Seputar bermuamalah kepada penguasa tersebut. Ya, kemudian ya sekaligus untuk mengingatkan atau untuk mempelajarinya. Ya, imma litadhkiri biha au lita'allumiha. Ya, maka tujuan Syekh adalah sebagai untuk memberikan peringatan ya bagi mereka atau sebagai untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Fa inna nisyanaha awil jahla biha. Ya. Kenapa kata Syekh? Karena melupakan masalah ini, ya melupakan perkara tentang bermuamalah kepada penguasa, ya, atau tidak mengetahuinya, ya, atau tidak mengetahui muamalah kepada penguasa. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, min a'zamil abwabi allati taliju syurur ilal muslimina minha. Ya, subhanallah ikhwan. Maka Syekh mengatakan, ya ini apa? Karena salah satu melupakan kewajiban kita untuk mengetahui bagaimana muamalah kita kepada penguasa, ya, atau kejahilan seseorang ya ketika dia hendak bermuamalah kepada penguasa, yang merupakan salah satu di antara pintu terbesar. Ya ini apa? Masuknya keburukan, masuknya berbagai keburukan. Subhanallah. Ya, lihat para ulama, bagaimana mereka para ulama, ya mereka begitu alim dalam permasalahan kaum muslimin. Ya, saya menjelaskan kepada kita jamaah, ya ini apa? Salah satu di antara pintu terbesar yang dengannya akan banyaknya keburukan-keburukan, ya ini adalah pintu yang berkaitan dengan penguasa. Yang apabila seseorang yang dia terlalaikan atau dia jahil tentang masalah ahkam bermuamalah kepada penguasa, yang mereka tidak mengetahui hak-hak penguasa itu bagaimana, yang mereka tidak mengetahui sikap seorang muslim terhadap penguasa yang zalim itu bagaimana, maka ketidaktahuan kaum muslimin terhadap haknya para penguasa, kejahilan para kaum muslimin terhadap muamalah mereka kepada penguasa, maka ini merupakan salah satu pintu terbesar, ya yakni apa? Pintu terbesar yakni bagi masuknya berbagai keburukan, ya kan? Betul kita saksikan, yang mana kita melihat ya banyaknya sebagian di antara kaum muslimin yang mereka terluputkan untuk mengetahui bagaimana muamalah seorang muslim kepada penguasa yang benar. Ya, sehingga kita lihat dengan mudahnya mereka mencela penguasa, ya dengan mudahnya mereka mencaci pemerintahan kita, dengan mudahnya mereka mengkafirkan para penguasa, waliyazubillah. Apa sebabnya? Karena satu, ini apa? Karena kejahilan dia, atau tentang karena ketidaktahuan dia tentang ilmu berkaitan dengan bab penguasa ini. Subhanallah. Dan kita lihat, ya ada di antara dai-dai yang mereka suka mencela para penguasa, lisan-lisannya kotor, ya. Maka dai yang seperti ini sejatinya adalah merusak citra Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika berdakwah penuh dengan santun. Ya, Nabi mengajarkan ketika berdakwah penuh dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Subhanallah. Ya, maka bagi para dai yang suka mencela pemerintah, yang suka ya menghujat para penguasa, ingatlah ya dari mana Anda mengambil contoh demikian. Ya, contoh siapa yang Anda ikuti? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana bab muamalah kita kepada para penguasa, yang insyaallah taala nanti akan disebutkan oleh muallif dalam kitab beliau ini. Naam. Ya, subhanallah.
Maka perhatikan di sini jemaah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimana rahimakumullah, Syekh mengatakan ya bahwasanya fa inna nisyanaha awil jahla biha, ya karena sungguhnya ya yakni apa? Kelupaan seseorang atau kejahilan seseorang terhadap bab ya muamalah dia kepada penguasa sehingga dia tidak tahu min a'zamil abwabi allati taliju syurur ilal muslimina minha, maka ya itu merupakan pintu terbesar bagi masuknya berbagai keburukan kepada kaum muslimin. Ya subhanallah. Lalu beliau mengatakan ya'rifu hadza man nadhara fit tawarikh was-siyar wa tabara bima jaa fiha minal ibar. Ya, yakni Syekh rahimahullahu taala, ya beliau melanjutkan ini adalah diketahui oleh setiap siapa saja yang memperhatikan sejarah dan mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya. Maksudnya apa? Kita lihat pada zaman-zaman dahulu, ya subhanallah, para imam, bagaimana mereka menghadapi penguasa yang zalim. Ya, nanti Syekh rahimahullahu taala akan memberikan kepada kita yakni bagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, siapa tidak kenal dengan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau adalah hidup pada zaman yakni khalifah yang zalim yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, bayangkan jemaah. Dan kalau seandainya tidak ada yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, imma dia dibunuh atau imma dia dipenjara. Dan Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama yang disiksa. Ya, karena apa? Karena keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran laisa makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk, akan tetapi Al-Quran kalamullah. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya Imam Ahmad ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka mungkin sampai saat ini keyakinan itu ya diyakini oleh kaum muslimin. Subhanallah. Maka kita lihat kisahnya Imam Ahmad, apakah ada dia memberontak penguasa ketika itu? Padahal sebagian di antara ulama yang lain bahkan kaum muslimin mengajak kudeta, yang mengajak memberontak kepada penguasa yang zalim tersebut. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah beliau tidak mau. Ya. Dan ini kita lihat apa kebaikannya, ternyata subhanallah Allah bantu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Allah memberikan pertolongan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong Imam Ahmad bin Hanbal, maka sang khalifah ya dengan bergantinya khalifah yang lain, maka sang khalifah berikutnya Allah berikan hidayah, yakni mengenal dakwah yang benar, dan akhirnya mereka rujuk dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ahmad ya dibebaskan, yang mana sebelumnya adanya dialog di antara Imam Ahmad tersebut kepada pelaku kesesatan tersebut. Dan subhanallah, ya, ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya kita melihat sejarah. Ya, dan subhanallah kita lihat sejarah di dalam kitab-kitab para ulama, tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mereka atau para tabi'in yang mereka memberontak, tidak ada. Kenapa? Karena memberontak itu merupakan sifat daripada kaum Khawarij, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh, ya, dalil-dalil tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk taat kepada para penguasa yang sah. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, as'alullaha jalla wa ala. Ya, beliau mengatakan kepada Allah lah saya memohon. Ya, kepada Allah lah ya yang maha mulia lagi maha tinggi saya memohon ayyan fa'a bihadhi risalah. Ya, semoga risalah ini bermanfaat. Ya, semoga risalah ini bermanfaat. Ya, wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan ya semoga ia menjadikan sebagai amal yang ikhlas, yang semata-mata mengharapkan wajah Allah yang mulia, muqarribatan ilaih fi jannatin na'im, dan sekaligus sebagai bentuk pendekatan kepadanya, yakni ia mengharapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh sahabatnya. Kata badzalik, ya, dan penulis ya telah ditulis oleh Abdussalam, yakni Syekh Dr. Abdussalam bin Marjas Ali Abdul Karim,
ya di Riyadh pada tahun 1415 Hijriah pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Naam, demikian ikhwan wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Maka ya di akhir mukadimah ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini apa? Supaya risalah yang beliau tulis ini adalah bermanfaat. Subhanallah. Ini adalah para ulama. Mereka selalu senantiasa memohon berdoa kepada Allah. Mereka tidak bersandar kepada kecerdasan mereka. Mereka tidak bersandar kepada kemampuan mereka. Mereka selalu senantiasa bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Demikianlah seorang muslim yang mereka seharusnya senantiasa berdoa kepada Allah, yang mereka seharusnya tidak mengandalkan kecerdasan dia, tidak mengandalkan kemampuan dia terhadap melaksanakan suatu masalah, terhadap menyelesaikan sebuah urusan. Dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu senantiasa berdoa. Mudah-mudahan setiap apa yang dia lakukan bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan ingatlah jamaah rahimana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep kepada kita menjadi manusia yang terbaik. Ya, siapa manusia yang terbaik? Nabi mengatakan di antara manusia yang terbaik, ya mereka adalah khairun nasi anfa'uhum linnasi, yakni mereka adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Maka hendaklah kita untuk selalu berusaha memberikan manfaat kepada saudara kita yang lain. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, maka cukuplah kita menahan lisan dan tangan kita dari menyakiti dia. Karena demikianlah seorang muslim yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadih." Ya, seorang muslim adalah muslim yang lain merasa selamat atau aman dari lisan dan tangannya. Subhanallah. Ya, demikianlah begitu agungnya Islam mengajarkan tentang akhlak yang mulia. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau menutup mukadimah beliau ini dengan harapan, yakni apa? Mudah-mudahan beliau diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menulis risalah ini. Faedahnya apa jamaah? Faedahnya adalah bahwasanya ikhlas itu adalah sesuatu hal yang sangat urgen sekali. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal seseorang itu haruslah ikhlas. Harus ikhlas. Ya, barang siapa yang dia beramal akan tetapi tidak ikhlas, ya maka amalnya tidak diterima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka pentingnya niat dalam setiap keadaan, pentingnya niat setiap dalam hal ibadah. Maka hendaklah kita untuk senantiasa muhasabah diri kita. Hendaklah kita untuk senantiasa memperbaharui niat kita. Supaya apa? Supaya kita ikhlas semata-mata ya karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala bentuk aktivitas kita. Naam. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau berharap dengan risalah beliau ini mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah. Kemudian dengan itu ya dia berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka demikianlah seorang muslim, dia senantiasa meminta kepada Allah, yakni minta apa? Minta surga. Ya, surga itu Firdaus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah bolehnya seseorang meminta surga kepada Allah. Karena ada sebagian di antara saudara kita yang mereka keliru dalam memahami makna daripada keikhlasan. Di antara mereka mengatakan bahwasanya ikhlas itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak meminta sesuatu daripada ibadah yang telah engkau lakukan. Ya, maka makna seperti ini tidaklah tepat. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah yakni seseorang dia beribadah hanya kepada Allah dan dia berharap dari ibadah tersebut balasan. Dan bolehnya seseorang yang berharap balasan dari apa yang telah dia usahakan, dan ini adalah boleh. Ya, kita lihat di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sering meminta, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya seseorang muslim yang ketika dia beribadah kepada Allah dia mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullah beliau pun meminta kepada Allah surga. Ya, kemudian beliau menutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salam dan selawat
tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, ingatlah ketika disebut nama Nabi maka hendaklah kita selalu senantiasa berselawat kepada Nabi. Karena orang yang bakhil, kata Nabi, adalah mereka yang apabila disebut namaku mereka tidak mau berselawat. Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya apa Allah berselawat kepadanya? Yakni apa? Allah ampunkan dosa-dosanya. Mana malaikat berselawat kepadanya maksudnya adalah apa? Yakni malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang berselawat kepada Nabi. Karena apa? Karena Allah saja dan juga para malaikat mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada Nabi merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi." Ya, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Ya, dan wahai orang yang beriman, ucapkanlah selawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah, demikian daripada muqaddimah ini Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Marjas rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitab Sunnah, yakni kitab yang menjelaskan seputar muamalah kepada penguasa ya berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu jamaah rahimana rahimakumullah, nanti Syekh ya pada pendahuluan kitab beliau ini, maka beliau menyebutkan bahwasanya salah satu akidah dasar yakni akidah salaf, ya salah satu akidah dasar salaf yakni mereka adalah orang yang selalu senantiasa patuh dan taat kepada penguasa. Ya, kenapa? Karena patuh dan taat kepada penguasa merupakan salah satu di antara akidah dasar salaf. Maka seyogyanya kita yang menisbatkan diri kita kepada dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah, dakwah salafiyin, ya maka hendaklah kita orang yang taat kepada pemimpin kita, taat kepada para penguasa kita, selagi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dalam hal kemaksiatan. Ya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila apa? Dalam hal apa? Dalam hal kemaksiatan. Naam. Demikian jamaah rahiman rahimakumullah yang dapat kita bahas ya pada muqaddimah kitab ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua pada pekan depan, yakni masuk kepada pendahuluan kitab ini. Nanti Syekh rahimahullah akan menyebutkan ya asar dari perkataan para ulama yakni yang berkaitan dengan muamalah kepada para penguasa. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada subuh hari ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada pemirsa channel Muslim ya, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang yang telah menyaksikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika dalam menyampaikan terdapat kesalahan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.